seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi bersama Budi Aribo di sini dalam podcast kita Bumi Lisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu adalah penerapan nilai berakhlak di dalam kinerja ASN. Karena bukan hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga integritas dan semangat di sini ya. ASN sekalian, untuk ngobrol hari ini saya tidak akan sendiri ya. Di sini sudah ada 3 perempuan cantik di samping kanan saya. Di sini ada Ibu Mira. Ya, halo Pak Budi, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, sama-sama Bu Mira. Lalu sebelahnya ada Ibu Loli. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Budi. Ya, sama-sama Bu Loli. Dan terakhir ada yang paling muda di antara kami di sini ya, ada Mbak Nisa. Halo Pak Budi, terima kasih sudah mengundang saya. Baik lagi. Gimana, sehat semua kan Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Karena kesehatan itu yang paling utama ya Bu ya. Bu Mira, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, kita kan hari ini akan membahas tentang penerapan nilai berakhlak pada ASN. Mungkin Bu Mira bisa sedikit memberikan pandangan sebagai ASN senior, apa sih sebenarnya makna dari berakhlak itu sendiri, Pak? Oke, baik Pak Budi. Jadi untuk berakhlak sendiri itu adalah akronim dari 7 nilai dasar ASN ya, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi 7 nilai ini bukan cuma sekedar slogan gitu ya. Jadi ini adalah panduan moral dan etika ASN untuk bekerja. Tujuannya apa? Adalah membentuk ASN yang profesional, memiliki integritas, juga mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Wow, luar biasa ya. Jadi bukan cuma pintar ya Bu ya, tapi juga berkarakter ASN yang diharapkan dengan adanya nilai-nilai berakhlak ini ya. Ya, betul sekali. Jadi masyarakat itu menilai ASN bukan hanya dari hasil kerja, tapi dengan cara melayani. Begitu Pak. Terima kasih ya Bu Mira ya. Selanjutnya saya balik ke yang paling muda di sini, ada Mbak Nisa. Menurut Mbak Nisa, seperti apa sih pandangan Mbak Nisa selaku ASN muda terhadap nilai-nilai berakhlak ini, Mbak Nisa? Menurut saya berakhlak itu sebagai arah baru budaya kerja ASN. Saya melihatnya sebagai kompas moral bagi generasi muda. Nah, misalnya ada nilai adaptif. Adaptif itu kita tidak takut pada zaman era digital. Jadi kita mudah beradaptasi pada era digital sekarang ini. Lalu nilai kolaboratif, di mana menumbuhkan banyak kerja antar bidang agar pelayanan publik cepat dan tepat. Dengan penerapan nilai berakhlak itu, jadi bukan hanya sah secara administratif, tapi juga memberikan manfaat nyata dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi nilai berakhlak nih pandangannya nggak jauh beda ya antara ASN senior sama yang muda ya, gitu ya Mbak Pakar pemantau ASN ya? Menarik ya. Jadi sekarang kita masuk ke penerapan nyata ya. Dari Ibu Mira sendiri, bagaimana sih Bu contoh penerapan nilai berakhlak ini dalam menjalankan tugas di instansi Ibu? Jadi kita memulai dari pertama ya, berorientasi pelayanan. Nah, contohnya memperbaiki sistem antrian, menyediakan sistem antrian online supaya masyarakat tidak perlu menunggu lama. Kemudian kalau dari sisi akuntabel, jadi semua yang kita laksanakan itu harus ada dokumentasinya gitu ya. Jadi terdokumentasi supaya bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian juga kita rutin melakukan evaluasi kinerja berbasis nilai agar ASN tidak hanya fokus pada target angka, tapi juga berlaku kerja yang mencerminkan nilai berakhlak. Berarti Bu di situ udah ada ya Bu ya, tiap nilai-nilai ini udah mulai diterapkan di instansi Ibu ya. Kalau dari Mbak Nisa sendiri, selaku ASN muda ini, apakah penerapan nilai-nilai ASN telah dilaksanakan Mbak di tempat Mbak bekerja? Sudah diterapkan di tempat saya bekerja. Saya terlibat dalam pelayanan masyarakat di Puskesmas. Awalnya masyarakat itu masih nggak terbiasa dengan sistem antrian digital. Nah, di situ dibutuhkan nilai kompeten dan harmonis agar masyarakat bisa kami edukasi mengenai penggunaan sistem antrian digital. Selain itu juga nilai kolaboratif juga penting, di mana kami bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kadar untuk sosialisasi kepada masyarakat.
Luar biasa sekali ya Mbak ya. Jadi nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori ya, tapi juga benar-benar diterapkan di kehidupan nyata ya. Betul sekali Pak Budi. Jadi saya lihat menurut observasi saya tempat kerja atau pegawai yang menerapkan nilai berakhlak ini punya iklim kerja itu yang positif. Jadi pegawai yang lebih terbuka terhadap perubahan, kemudian juga pelayanan publik jadi lebih transparan. Oke, berarti dampaknya tidak hanya pada diri ASN sendiri ya, tapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas ya ternyata ya Mbak Loli ya. Ya betul, karena ujungnya adalah kepercayaan publik. Ketika ASN menunjukkan akhlak dan profesionalitas, masyarakat jadi lebih percaya kepada pemerintah. Oke, nah tentunya kalau misalnya suatu penerapannya tidak hanya jalan mulus ya yang dirasakannya, tapi juga ada tantangan-tantangannya. Mungkin dari Bu Mira selaku ASN senior yang mungkin sudah beberapa tahun ya Bu yang menerapkan ini, apa yang menjadi tantangannya Bu selama melaksanakannya Bu? Jadi tantangan utama ini menurut saya itu adalah perubahan mindset di depan publik. Jadi saya nggak bilang semua, mungkin masih ada sebagian atau mungkin oknum ASN yang menganggap nilai berakhlak itu hanya formalitas, hanya sekedar slogan. Padahal ini harusnya merupakan budaya kerja yang harus kita lakukan setiap hari. Begitu Pak. Kalau dari sisi ASN muda, itu tantangannya adalah teladan dari atasan. Kami belajar dengan melihat. Nah, jadi penting sekali bagi pimpinan sebagai role model untuk kami bawahannya dan ASN yang masih baru ini. Kalau pimpinannya disiplin, transparan, dan berintegritas, maka otomatis bawahannya dan ASN baru seperti kami akan mengikuti sifat dari pemimpin kami. Saya setuju itu. Selain itu perlunya ada apresiasi sama evaluasi yang berbasis perilaku. Jadi ASN yang menunjukkan sikap berakhlak ini harus dikasih apresiasi. Jadi bukan hanya mencapai angka target saja. Oke, jadi selain sosialisasi tentunya adanya sosok teladan di suatu instansi itu dan juga sistem yang mendukung sangat perlu ya Bu ya ternyata ya. Nah, tanpa itu berakhlak itu cuma hanya sekedar slogan, tidak sampai ada buktinya. Oke, kita sudah sampai ujung acara kita hari ini ya. Mungkin satu persatu bisa memberikan pesan singkat untuk ASN di luar sana. Mulai dari Bu Mira. Untuk dari saya sendirinya pesan saya sederhana. Jadi nilai berakhlak ini seperti Ibu Loli bilang tadi jangan hanya sekedar jadi slogan gitu ya. Jadi dia harus adalah merupakan suatu kebiasaan bukan hanya kewajiban. Jadi kalau kita melayani dengan hati, kepercayaan publik pun akan tumbuh dengan sendiri. Dari Mbak Nisa. Untuk ASN muda seperti saya, jadikan berakhlak sebagai identitas ASN masa depan, profesional, kreatif, tapi tetap beretika. Dari Bu Loli. Dan bagi pimpinan itu jangan lupa budaya kerja itu mulai dari atas. Jadi keteladanan adalah bentuk komunikasi yang paling kuat untuk menanamkan nilai berakhlak. Oke, hapus dulu untuk kita semua ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mira, Bu Loli, Mbak Nisa telah berbagi pengalaman-pengalamannya ya untuk kisah inspiratif kita terhadap nilai berakhlak ini. Oke, semoga setelah mendengarkan ini ASN-ASN di luar sana dapat mendapatkan sedikit pencerahan tentang apa itu nilai-nilai berakhlak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman juga terima kasih telah melihat channel YouTube kami. Semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Bumi Lisa. Salam berakhlak, salam melayani dengan hati. Oke, terima kasih. Sama-sama.